detail mengetahui wakaf dan ibtida, mestinya kita menguasai ilmu nahu. Antum sudah menguasai ilmu nahu yang di kelas kita iya betul RPSek bisa sama nih KMS juga belum dikirim tuh Le RPSek bisa. Oh iya ini udah emos nih udah bisa nih. Suara Ana jelas nggak Ikhwah? Le gue update dulu ya Le. Jelas. Baik. Jadi untuk mengetahui detail dan benar-benar paham tentang ilmu wakaf dan ibtida ini, yang harus kita kuasai ilmu nahu tentang tata bahasa Arab. Yang kedua, ilmu tafsir dan cabang-cabangnya. Kemudian ilmu fikih. Subhanallah, ternyata benar-benar ilmu ini ilmu yang membutuhkan kesabaran untuk belajar. Jadi untuk pembahasan kita di pertemuan yang singkat ini, kita hanya akan membahas, memperkenalkan tentang wakaf dan tentang ibtida. Walhal sebenarnya di Al-Quran, di Mushaf Al-Quran, kita sudah menemukan tanda baca yang dibuat oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka ahli nahu, ahli qiraah, ahli tafsir, ahli fikih. Makanya nanti kita akan temukan tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Ada tanda wakaf jaiz ditandai dengan jim. Wasal aula ditandai dengan qad lam. Wakaf aula ditandai dengan qaf lam. Ada wakaf yang tidak diperbolehkan, wakaf qabih ditandai dengan la, tidak boleh berhenti. Nah, ini sudah memudahkan kita sebenarnya. Untuk perkenalan tentang tanda-tanda ini, apa maksud dari tanda-tanda ini, mungkin cukup membantu kita kalau kita mempelajari tentang wakaf dan ibtida ini. Baik. Apa arti kata wakaf? Secara bahasa artinya al-habsu wal kaffu. Wakaf artinya menahan. Adapun secara istilah ilmu tajwid, kita bisa lihat di buku kita, wakaf menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali. Jadi berhentinya cuma sejenak untuk mengambil nafas. Dan niatnya untuk melanjutkan kembali, bukan untuk berhenti total, tapi untuk melanjutkan kembali. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan wakaf ikhtiyari. Kan ada di dalam kurung wakaf ikhtiyari. Perlu diketahui bahwa wakaf itu ada 4 macam. Yang pertama namanya wakaf ikhtibari. Ikhtibar itu artinya ujian. Ini biasanya seorang guru ngetes muridnya. Maka si guru memerintahkan muridnya untuk berhenti pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya untuk ngetes cara membaca tak marbutah kalau ada di akhir, atau tak maftuhah kalau ada di akhir. Nah, ini namanya wakaf ikhtibari. Wakaf untuk ngetes. Bolehkah dilakukan wakaf ikhtibari ini? Jawabnya boleh, walaupun mungkin nanti wakafnya tidak pada tempatnya. Tapi sang guru ngetes muridnya agar dia tahu sebatas mana kemampuan muridnya membaca Al-Quran. Baik. Kemudian yang kedua namanya wakaf ittirari. Ittirari itu wakaf karena nggak ada jalan lain. Apa boleh buat? Karena terpaksa. Misalnya karena bersin. Sedang baca Al-Quran, tiba-tiba bersin, padahal baru pertengahan ayat. Niatnya masih mau melanjutkan, tapi tiba-tiba bersin. Atau misalnya tiba-tiba nafasnya udah nggak cukup, nggak tahan lagi untuk melanjutkan. Terpaksa harus berhenti. Ini namanya wakaf
ittirari, wakaf karena terpaksa. Atau misalnya wakaf karena menangis saking menghayatinya. Antum habis baca tafsir surat An-Naba misalnya. Tiba-tiba ketika membaca di pertengahan ayat nangis, tidak bisa lagi melanjutkan. Ini namanya wakaf ittirari, wakaf karena terpaksa. Apa hukumnya? Hukumnya ya boleh. Karena gimana lagi? Karena terpaksa. Nah, kemudian yang ketiga namanya adalah wakaf intizari. Intizar artinya menunggu. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang mendalami Al-Quran, mempelajari qiraah sab'ah atau qiraah asyraf. Ada 7 bacaan atau 10 bacaan. Jadi si guru menunggu muridnya untuk membaca ke-7 jenis bacaan di satu bacaan misalnya. Coba baca yang dari jalur qiraah ini, coba baca dari jalur lain. Jadi guru menunggu. Itu makna intizar. Intizar itu artinya menunggu. Yang keempat, baru yang kita bahas di pertemuan buku kita. Namanya wakaf ikhtiyari. Wakaf atau berhenti karena pilihan. Ikhtiar itu artinya pilihan. Jadi memang sengaja berhenti pada tempat-tempat tertentu. Ini yang jadi pembahasan di buku kita. Baik. Apa hukumnya wakaf ikhtiari ini? Wakaf karena kita yang memilih wakaf, karena bukan terpaksa, juga bukan karena disuruh guru. Jawabannya boleh, selama tidak ada yang mengharuskan wakaf atau tidak ada yang melarang wakaf. Sekali lagi, wakaf ikhtiari itu hukum asalnya boleh, selama tidak ada yang mewajibkan wakaf atau selama tidak ada yang melarang wakaf. Yang mewajibkan misalnya kalau masih disambung ayatnya maknanya jadi rancu. Berarti wajib wakaf di situ. Yang tidak boleh wakaf misalnya wakaf pada kata-kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Kalau berhenti di situ maknanya jadi rancu. Berarti di situ tidak boleh wakaf. Namun pada hukum asalnya wakaf ikhtiari ini diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, karena yuqatti'u ayatan ayah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, beliau putus ayat per ayat. Beliau berhenti untuk setiap ayat. Nah, di sini nanti mungkin ada sebagian yang akan bertanya tentang hukum berhenti pada surah Al-Ma'un ayat yang keempat untuk melanjutkan ke ayat yang kelima. Apa bunyi surah Al-Ma'un ayat yang keempat? Fawailul lil musallin. Apa arti fawailul lil musallin? Celakalah buat orang yang sholat ya. Celakalah buat orang-orang yang sholat. Sholat. Apa tuh artinya? Masa orang yang sholat celaka? Ya, Tapi kalau dibaca ini satu ayat nih. Kalau dibaca cuma sampai ayat ini saja, bisa rancu maknanya. Masa orang yang sholat celaka? Ternyata yang celaka itu alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi yang celaka itu bukan orang-orang yang salat, tapi yang lalai dari salatnya. Nah, apa hukumnya berhenti pada ayat yang keempat ini? Nah, gimana ikhwah? Apa hukumnya? Boleh nggak? Kalau lihat dari artinya sih, kalau lihat dari artinya kayaknya ngeri juga, Ustaz.
Iya, dalilnya. Dalilnya Silakan. yang tadi, hadis Ummu Salamah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutus atau berhenti pada setiap ayat. Kan fawailul lil musallin itu sudah ayat yang keempat. Kemudian baru dilanjutkan ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Walaupun masih punya hubungan makna yang benar-benar keterkaitan antara kedua ayat itu. Akan tetapi karena adanya riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutus atau berhenti setiap ayat, maka bacaan ini boleh berhenti di ayat yang keempat, kemudian lanjutkan di ayat yang kelima. Yang nggak boleh itu kalau membaca surah Al-Ma'un cuma sampai ayat yang keempat saja. Ini bisa rancu maknanya. Kan yang maknanya menjadi celakalah orang-orang yang sholat. Kemudian nggak ada penjelasan di ayat yang setelahnya. Baik. Kita baca pembahasan pertama untuk wakaf ikhtiyari dinamakan dengan wakaf tam. Tam artinya sempurna. Apa yang dimaksud dengan wakaf tam? Wakaf tam adalah wakaf atau berhenti pada kata yang tidak memiliki dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Apa maksud hubungan dari sisi lafaz? Nah, ini kembali kepada ilmu nahu. Maksud berhubungan secara lafaz itu nanti ada istilahnya dalam ilmu nahu na'at man'ud. Atof, ma'tuf, khobar, mubtada, khobar, mudhaf, mudhaf ilaih. Yang pernah belajar bahasa Arab, insya Allah sedikit-sedikit paham. Na'at man'ud artinya sifat dan yang disifati. Mudhaf, mudhaf ilaih, jadi belajar nahu nanti. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan bahwa pembahasan tentang wakaf ini kaitannya erat dengan pembelajaran ilmu nahu dalam bahasa Arab. Baik. Intinya, kalau ada hubungan dari sisi lafaz dan juga dari sisi makna, tidak ada hubungan di sisi lafaz dan juga tidak dari sisi makna, maka ini namanya adalah wakaf tam, wakaf yang sangat sempurna. Nah, wakaf tam ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya wakaf tam lazim. Wakaf tam lazim itu wakaf tam yang tidak boleh sama sekali untuk melanjutkan. Biasanya dalam mushaf ditulis tanda wakaf dengan huruf mim. Antum pernah lihat ketika baca Al-Quran ada mim kecil di atas? Nah, itu namanya wakaf tam jenis pertama, yaitu wakaf tam lazim. Berarti kata pertama dan kata kedua, sebelum mim dan setelah mim, ini tidak ada hubungan secara lafaz dan tidak juga secara makna. Yang kedua namanya adalah wakaf tam mutlak. Biasanya ditandai dengan qaf lam. Anda melihat kalau ada qaf lam di dalam Al-Quran, berarti di situ terjadi wakaf tam mutlak. Artinya kita ditekankan untuk wakaf di situ, tapi kalau misalnya wasol, kalau tidak menimbulkan kerancuan makna, terkadang diperbolehkan. Nah, kita baca contoh di surah Al-Baqarah yang di buku kita saja. Misalnya di ayat yang kelima ada di ujung ayat wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pembahasan sebelumnya ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman.
Ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Jadi pembahasan di ayat yang kelima ini untuk orang-orang beriman. Selesai pembahasannya, jadi nggak ada lagi hubungan secara makna maupun secara lafaz untuk ayat setelahnya. Maka ini namanya adalah waqaf tam. Yang kedua namanya adalah waqaf kafi atau waqaf yang cukup. Kafi itu artinya cukup sempurna. Apa itu waqaf kafi? Waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, tapi bukan dari sisi lafaz. Maknanya ada hubungan, tapi lafaznya tidak ada hubungan. Contohnya, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini tadi, di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sudah selesai pembahasan sampai di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Ini kan selesai satu kalimat. Kemudian ada kalimat baru yang masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya, yang masih membicarakan tentang orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Jadi ayat sebelum dan setelahnya itu ada hubungan secara makna, tapi secara lafaz tidak ada hubungan. Maka ini namanya adalah waqaf kafi. Biasanya di dalam Al-Quran ditandai dengan huruf jim. Lihat kalau ada tanda huruf jim atau ada tanda qad lam dalam Al-Quran. Itu namanya adalah waqaf kafi. Kemudian yang ketiga adalah waqaf hasan atau waqaf yang baik. Apa itu waqaf hasan? Waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna, selama waqaf pada kata tersebut memberi makna yang sempurna. Dia masih ada hubungan secara lafaz dan juga secara makna, tapi kalaupun diputus tidak menimbulkan kerancuan makna dan sudah memberikan makna yang sempurna. Misalnya pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau misalnya berhenti pada kata Bismillah, apa artinya? Dengan nama Allah. Baik. Pada kata ini masih punya hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan juga dari sisi makna. Akan tetapi maknanya sudah sempurna. Jadi kalau misalnya berhenti pada kata Bismillah dengan nama Allah, kan maknanya sudah sempurna. Maka ini namanya adalah waqaf hasan. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kalau berhenti pada kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sudah memberikan makna. Walaupun kata sebelum dan setelahnya masih ada hubungan, baik secara lafaz maupun secara makna. Hukum, boleh waqaf tetapi mulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Jadi kalaupun berhenti di akhir ayat, kalau misalnya sudah di akhir ayat, walaupun masih punya keterkaitan makna secara lafaz dan secara makna, maka yang terbaik
mulai dari pangkal ayat berikutnya. Tidak perlu mengulang dari kata yang sesuai. Berikutnya, yang terakhir, dinamakan dengan waqaf qabih. Qabih itu artinya jelek atau buruk. Waqaf qabih artinya waqaf jelek. Apa itu waqaf qabih? Kita lihat waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna, karena waqaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Kalau yang hasan tadi sama-sama punya hubungan dari sisi lafaz dan juga dari sisi makna. Tapi kalau berhenti pada kata tersebut tidak menimbulkan kerancuan makna. Sudah menimbulkan makna yang sempurna. Sudah ada makna sempurna kalau berhenti. Berbeda dengan waqaf qabih. Kalau waqaf qabih berhenti pada tempat tersebut, maka akan terjadi kesalahpahaman atau terjadi perubahan makna. Misalnya, surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat. Wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Coba kalau berhenti pada kata salat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat. Dah, berhenti di sana. Apa jadinya? Rancu maknanya. Berarti nggak boleh salat dan kalau begitu. Nah, padahal yang nggak boleh mendekati salat itu adalah orang-orang yang dalam keadaan mabuk. Nah, ini namanya adalah waqaf qabih. Apa hukumnya? Hukumnya tidak boleh waqaf. Biasanya di mushaf Al-Quran ada tanda waqaf itu qabih atau tidak, tapi tidak semuanya ada tandanya. Di antara tandanya adalah ada tanda lam, dilarang berhenti. Nah, kalau berhenti di situ bisa menimbulkan kerancuan makna, atau bisa merubah makna, atau minimal mengurangi makna yang dimaksud dari ayat tersebut. Catatan, kita lihat di buku kita, catatan, kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Nah ini ikhwah. Jadi nggak bisa kita meraba-raba sebenarnya. Oh kayaknya enak kalau di sini. Nafasnya pas dengan iramanya kalau saya berhenti di sini. Nggak bisa kayak begitu wakaf itu. Wakaf itu didasari dengan pemahaman terhadap makna Al-Quran. Oleh karena itu, disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf. Ya minimal kita mengikuti tanda yang ada di dalam Al-Quran. Minimal itu kita hafal tanda-tandanya. Oh ada tanda la, oh berarti nggak boleh wakaf di sini. Ada tanda qaf lam, oh ini berarti wakaf tam ini di sini. Wah, berhenti lebih bagus di sini. Oh ada tanda mim kecil di atas, oh berarti ini wakaf lazim, tam lazim, sempurna dan harus berhenti, nggak boleh lanjut. Nah, minimal kita hafal tanda-tanda wakaf itu. Terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujamma Malik Fahad cetakan terakhir. Nah, ini cetakan Saudi. Ini sudah lengkap, lebih lengkap untuk tanda-tanda wakafnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita tinggal beberapa menit lagi. Untuk ibtida, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sebenarnya ibtida ini, kalau sudah paham wakaf, maka ibtida juga insya Allah sebenarnya sudah mulai paham. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Berapa menit lagi, ikhwah? Azan Isya. 1 menit ya, 1 menit lagi ya. 1 menit. Iya, nggak cukup. 1 minute. Kita cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.